Perjalanan pulang. Aku adalah seorang yang mampu melihat serta merasakan hal-hal supranatural. Sejak kecil, aku sudah sering mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Namun aku memiliki sebuah pengalaman yang paling mengerikan. Bahkan aku merasa pengalaman itu bisa saja menghilangkan nyawaku dan nyawa suamiku, Gavin. Cerita ini terjadi ketika aku dan Gavin masih berpacaran. Kami berdua sering melakukan perjalanan menggunakan mobil untuk berkemah di daerah pegunungan. Suatu ketika, kami baru saja menghabiskan waktu kami untuk berkemah di sebuah pegunungan. Saat perjalanan pulang, jalan raya yang sebelumnya kami lewati cukup ramai. Kami memutuskan untuk melalui jalur yang tidak biasa dilalui orang. Gavin sangat mengetahui jalur-jalur seperti itu. Meskipun jalan yang harus dilewati rusak dan cukup berbahaya, tetapi aku tidak terlalu khawatir karena aku tahu Gavin dapat melaluinya dengan aman. Saat itu, aku merasa cukup lelah dan akhirnya tertidur. Aku tiba-tiba terbangun karena perasaanku mulai tidak enak. Saat itu tidak ada kendaraan lain di sekitar kami. Hari sudah gelap. Mungkin saat itu sekitar pukul 10 atau pukul 11 malam. Vin, hati-hati ya. Gavin tahu kalau aku mampu merasakan hal yang tidak biasa. Dia hanya melirik ke arahku sambil mengangguk kecil. Aku tidak tahu dari mana perasaan yang menggangguku. Hingga kami melewati sebuah ladang yang luas, aku merasakan hawa dingin di sekujur tubuhku. Bulu kudukku berdiri. Aku menarik nafas panjang. Aku yakin ladang yang baru saja kami lewati adalah tempat yang membuat perasaanku tak nyaman. Namun kami sudah melewatinya. Kurasa kami bisa tenang sekarang. Gavin melihat ke arahku. Gavin tahu, biasanya jika aku sudah menarik nafas panjang, berarti suasana di sekitar kami sudah aman. Namun entah kenapa, aku masih merasa tidak tenang. Bahkan aku merasa kami sedang dalam bahaya. Lebih cepat, Vin. Ada yang ngikutin. Aku merasakan ada yang sedang mengikuti kami. Aku tidak mau melihat ke kaca spion, apalagi menoleh ke belakang. Aku memang tidak melihat secara langsung apa yang mengikuti kami. Namun, aku dapat merasakan dan membayangkannya. Kami sedang diikuti oleh puluhan, bahkan ratusan sosok yang menyerupai manusia. Sosok-sosok itu dipenuhi emosi kebencian. Mereka bergerak sangat cepat
bahkan mampu menyamai kecepatan mobil kami. Aku yakin betul tujuan mereka adalah kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka mendapati kami. Mungkin mereka akan mencuri semua emosi positif yang kami miliki. Dan kemungkinan terburuk, kami tidak akan pulang dengan selamat. Kakiku tidak dapat berhenti gemetar. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa berharap pada Gavin dan mobil yang kami kendarai. Itu adalah pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku. Meskipun begitu, kami berhasil melarikan diri dari sosok-sosok itu. Kami pun pulang dengan selamat. Setelah itu, aku mencari tahu tentang daerah yang kami lewati. Aku menemukan sebuah artikel tentang daerah tersebut. Puluhan tahun lalu, terdapat sebuah bangunan di daerah itu. Memang sekilas aku melihat puing-puing bangunan di sekitar ladang yang kami lewati. Bangunan itu sempat digunakan penduduk di sana sebagai tempat karantina pasien pengidap TBC. Saat itu, virus TBC masih merupakan virus yang mematikan dan belum ada obatnya. Meskipun banyak dari mereka yang berharap untuk tetap hidup, namun mereka hanya menderita dan hanya bisa menunggu waktu untuk mati. Aku yakin arwah-arwah yang mati di sana masih merasa iri dengan makhluk yang masih hidup. Yang aku tidak tahu, apa mereka mengejar kami karena aku dapat merasakan mereka, atau mereka memang mengejar siapapun yang lewat di sana tanpa pandang bulu.